Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 360. Halaman 360. Hadis nomor 829. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yabi'a hadirun libad, orang kota menjualkan untuk orang desa. Ini sudah kita bahas di pekan sebelumnya, yaitu menjadi simsar, menjadi calo, karena akan menghalangi orang desa untuk menjualnya langsung di kota. Orang desa jadi tidak bisa menikmati harga kota, harga asli, karena harga pasar aslinya sudah dipegang oleh calo. Dia terpaksa harus menjualnya ke calo. Calo yang seperti ini haram, karena menghilangkan hak khiyar, hak memilih harga terbaik dari pemilik barang atau para petani. Dikecualikan kalau calo itu betul-betul ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Seperti calo umroh, travel umroh itu kan calo. Kita berangkat sendiri juga bisa, tapi kita meminta dia untuk melakukan, melayani, mengurus segala sesuatunya, ya. Itu halal. Wala tanajasu, jangan saling melakukan najas. Najas itu menawar tapi bukan untuk membeli, melainkan menipu pembeli yang lain. Berpura-pura menawar bukan untuk membeli, tapi untuk menipu pembeli lain bahwa barang ini bagus, layak dihargai harga yang tinggi, atau agar pembeli yang lain panas, ya, karena melihat dia menawar. Kalau lelangnya terbuka boleh, ya. Yang nggak boleh itu lelangnya dia menawarnya pura-pura, ya. Ikut menawar dengan harga tinggi agar yang lain menaikkan tawarnya, padahal dia menawar itu bukan untuk membeli, hanya untuk memancing orang lain untuk menaikkan tawarannya. Kalau lelangnya lelang yang terbuka justru wajib, ya. KPK mewajibkan semua proyek pemerintahan harus lewat lelang. Kalau tidak lelang berarti korupsi. Wala yabi'ur rajulu, dan tidak boleh menjual seseorang ala bai'i akhihi, di atas penjualan saudaranya. Contoh, kalau saya menjual barang saya ke si A dengan harga 1 juta misalkan, Bapak jangan kemudian gunting lipatan menjual ke si A dengan harga 800.000. Jadinya dia tidak membeli, jadi membeli ke saya. Kecuali kalau misalkan ini sudah terjadi, lalu di transaksi yang lain dia cari harga yang lebih murah, itu silakan, ya. Itu mah jual beli biasa. Ini mah udah deal, tiba-tiba diserobot
tengah jalan. Sama membeli juga sama. Ada pembeli yang membeli ke saya harganya 5 juta, tapi kemudian ketika mau dikirimkan dipegat di tengah jalan, dia beli dengan harga 10 juta. Saya pun membatalkan kepada si A, saya berikan kepada si B karena menawar dengan lebih mahal, dan itu di waktu yang berbeda. Gunting lipatan tuh nggak boleh. Wala yakhtubu ala khitbati, ya bukan khutbah, ala khitbati akhi, tidak boleh mengkhitbah di atas khitbah saudaranya. Kalau ada perempuan yang sudah dikhitbah, sudah punya calon, nggak boleh dengan filosofis selama janur kuning belum terpancang, nggak boleh ya. Kalau itu sudah ada calonnya nggak boleh. Iya, pagar makan tanaman. Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha, seorang perempuan, seorang istri tidak boleh meminta menceraikan saudaranya sesama istri. Istri pertama meminta suaminya menceraikan istri kedua. Litakfa'a, agar penuh ma fi inaiha, apa yang ada di wadahnya. Tidak mau berbagi resiko, haram tuh ya. Jadi istri itu ayah nawe kudu ikhlas kalau suaminya poligami ya. Tapi boleh istri meminta cerai kalau alasannya saya tidak mampu berbakti kepada suami karena suaminya sudah ada cacat bohong ya. Dulu katanya mau setia sehidup semati. Si orang ayeuna ya, ada perempuan lain. Jadi istrinya sudah tidak bisa menghormati lagi suaminya, boleh. Tapi kalau kamu pilih dia atau aku, nah itu nggak boleh ya. Termasuk Fatimah ketika tahu Ali mau menikah lagi poligami, dia datang ke Nabi, nggak mau, saya nggak terima di poligami. Nabi pun kemudian mengatakan ke Ali, jangan menyakiti Fatimah. Maka Ali pun nggak jadi poligaminya ya. Nanti jadi poligaminya sesudah Fatimah meninggal dunia. Ali saat itu 34 tahun, wah ngorakeun itu, ditinggal mati istri 34 tahun dan beliau menikah lagi ya sampai 4 ya. Jadi kata siapa Ali tidak poligami. Tapi memang istri pertama kalau sudah tahu sebelum poligami boleh mengatakan tidak setuju, dan saya lebih memilih mundur daripada suami poligami, boleh itu. Atau sesudah poligami terjadi, istri memilih mundur, menggugat cerai karena sudah tidak bisa berbakti lagi kepada suaminya pembohong, boleh. Yang nggak boleh itu kamu pilih dia atau aku, nah gitu. Ya, itu kan mendesak agar suaminya menceraikan istri yang kedua, haram tuh. Makanya bapak-bapak kalau mau poligami harus jujur ya. Dosa itu bohong itu dosa, dusta itu dosa. Jujur jeung pasti moal jadi dalam jujur mah. Moal jadi. Muttafaqun alaih wali muslimin la yasumil muslimu ala sumil muslim. Tidak boleh seorang muslim menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, nggak boleh sampai dia membatalkan penawarannya ya. Misalkan rumah nih sudah ditawar, sudah di DP-an meski lunas-lunas, yang jualnya tanya ke dia, ini bapak mau jadi enggak? Kalau enggak mau jadi, saya mau jual ke yang lain. Sok cenah kembalikan nyangke udah geus beak cen duitna ya. Saya mau jual dulu ke yang lain, nanti kalau saya dapat order yang lain, DP yang dulu saya kembalikan. Tuh
Harus begitu, bukan karena yang ini enggak kunjung melunasi jual rumah teh dijual sama yang lain, enggak boleh. Kemudian hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha, siapa yang memisahkan menjual seorang ibu dan anaknya, hamba sahaya maksudnya, farraqallahu bainahu wa baina ahibati yaumal qiyamah, Allah akan memisahkan dia dan orang-orang yang dikasihinya pada hari kiamat nanti. Maksud nama moal ka surga. Karena inu dipika cinta oleh kita kan akan masuk surga, Nabi, para sahabat. Dipisahkan berarti kitanya enggak akan ke surga. Dalam hadis berikutnya dari Ali bin Abi Thalib, bahkan ini memisahkan kakak dan adik pun enggak boleh. Nyamu dipisahkan masih bisa jarak mengaksesnya, kakaknya masih bisa berkunjung ke adiknya atau sebaliknya, nggak jadi soal. Ini ada yang terlewat ya, amaroni fabi'tuhuma, harusnya ada kalimat lain. Rasul memerintahkan aku untuk menjual dua orang hamba sahaya yang kebetulan kakak beradik. Fafarraqtu bainahuma, aku kemudian memisahkan keduanya, kakaknya dijual ke si A, adiknya dijual ke si B. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku laporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala adrikuhuma, susul lagi keduanya, fartajihuma, kembalikan lagi, batalkan lagi penjualan hamba sayanya. Wala tabi'uhuma illa jami'an, jangan dijual kecuali harus bersama-sama. Ini dalam konteks hari ini sedang tidak ada ya hamba sahaya, tapi suatu saat nanti tidak mustahil ada lagi. Dan jangankan hamba sahaya ya, ini nanti ada dalam bab hidonah, pengasuhan anak. Anak nggak boleh dipisahkan dari ibunya sampai dewasa, sampai dia bisa memilih mau dengan ayah atau dengan ibunya. Sama juga dengan kakaknya kalau memang tidak ada lagi, karena itu memutus persaudaraan, memutus silaturahim. Memutus silaturahim kan haram, ya, harus disambungkan. Kecuali kalau salah satu dari orang tuanya cacat akhlak, ya, itu hakim harus memutuskan ke siapa anak itu diasuhnya. Makanya misal contoh si Anang jeung si Krisdayanti, pan anakna dikasih anangkeun nya ku hakim teh, dan anaknya juga udah tahu bejat ibunya, ya. Wa an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Golasyaru fil Madinah, mahal harga-harga di Madinah, harga sembako nerekel naik. Ala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalan nas, lalu rakyat demo ke Nabi minta turun harga. Nah, jadi demo minta turun harga teh aya zaman nabinya sunnah teh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghalasyaru, ini cenah harga-harga mahal, fasair lana, tentukan dong harga buat kami. Ngarah tong naik-naik, udah tahan atau turunkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha wal musa'ir, Allah dialah yang menentukan harga, Al-Qabid, yang menahan rizki, Al-Basit, yang meluaskan rizki, Ar-Raziq, yang maha memberi rizki. Wa inni, dan sungguh aku, la arju, benar-benar ingin, an alqallaha, bukan Allahu, bertemu Allah Ta'ala,
walaisa ahadun minkum, dan tidak ada seorang pun dari kalian yatlubuni, yang menuntutku, bimadlamatin karena dizolimi, fi damin wala malin, dalam darah dan hartanya. Jadi permintaan rakyat untuk harga diturunkan ini dipenuhi oleh Nabi tidak? Tidak. Kenapa? Karena Nabi tidak mau zalim. Kalau Nabi menurunkan harga, Nabi zalim ke petani, ke produsen. Loh, mun petani disubsidi dan itu. Kalau petaninya disubsidi mah iya silakan. Siga mobil listrik kinanya dek diturunkan hargana, dek disubsidi nya mangawai ya. Ini kasusnya Nabi tidak memberikan subsidi ke petani, dan petani menaikkan harga itu karena memang teori ekonomi ya, barang sedikit permintaan banyak, otomatis naik harga, orang berani menawar dengan harga yang tinggi ya. Dan ketika barang sedikit itu kan bisa karena gagal panen ya, tidak sempurna panennya, padahal modal yang dikeluarkan sama. Jadi bagaimana dari hasil panen yang ada itu bisa menggantikan modal yang sudah dikeluarkan ya. Karena panennya sedikit, otomatis harganya ditaikkan gitu. Kalau kemudian Nabi menurunkan, itu berarti Nabi zalim kepada para petani, para produsen. Itulah kenapa Nabi tidak menerima adanya penurunan harga-harga pasar ketika itu terjadinya secara alami. Tapi di hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, la yahtakiru illa khotiun, tidak ada yang menimbun kecuali berdosa. Artinya kalau harga-harga naik itu karena ditimbun oleh para makelar, ngahaja disimpan, barang langka kan, harga naik baru dia keluarkan, maka yang begitu ini dosa. Kalau ada sesuatu yang dosa berarti kemunkaran. Pemerintah, bukan hanya pemerintah, semua rakyat harus amar ma'ruf nahi munkar. Cegah kemunkarannya dengan cara bagaimana? Turunkan lagi harga. Pemerintah berhak intervensi pasar di satu sisi dan tidak boleh di satu sisi. Tidak boleh intervensi pasar kalau memang pasar berjalan alami ya, sesuai mekanisme pasar. Pemerintah harus mengintervensi pasar kalau memang ada permainan dari para maklar. Jadi pemerintah harus ikut bermain agar harga-harga melambung tinggi akibat permainan maklar itu bisa ditekan ya. Kayak kemarin minyak goreng ya. Kita penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tapi kemudian minyak langka. Ayo dicarekan mah, ya minyak teh gitu. Ya. Dan memang Indonesia itu semuanya terlalu murah, ya. Karos ku haji lamun umroh hajinya serba mahal. Ke Malaysia, ke Singapura, memang kita itu murah. Haji 69 juta itu masih lebih murah dibanding Malaysia, Brunei, Singapura ya, yang sudah sampai 80, 90, 100 juta. Yang kasus minyak goreng juga begitu. Jadi petani kelapa sawit lebih baik menjual ke Malaysia karena berani membeli mahal ya. Jadi yang dosa itu bukan petani yang menaikkan harga minyak, pemerintah ya ngurus ekonomi ya, yang tidak mampu memberikan daya beli kepada masyarakat ya, belum mampu menghidupkan ekonomi sehingga masyarakat mampu daya belinya. Jadi itu kesimpulannya ya, intervensi pasar oleh pemerintah
bisa boleh dilakukan, bisa juga tidak. Hadis berikutnya ini tentang penipuan di dalam transaksi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusarrul ibila wal ghanama. Kalian jangan menahan mengikat tetek unta dan kambing. Jadi puting susunya di talian biar air susunya tidak keluar. Jadi unta atau kambing itu gemuk. Ya kelihatannya gemuk, dijualnya mahal. Dulu can zaman timbangan apalah gitunya. Famani beta'aha ba'du, maka siapa yang membelinya sesudah itu, fahuwa bi khairin nadharaini, maka dia berhak memilih yang terbaik dari dua pilihan. Ba'da an yahlubaha, sesudah memerahnya. Sesudah diperah susunya. Gening naon begungnya domba teh. Kambing ya, bukan domba. Kenapa cenah kurus unta teh? Tertipu kan? Ya, ternyata itu besar itu bukan karena dagingnya yang besar, melainkan air susunya ditahan. Kalau sudah diperah bagaimana? Silakan pilih salah satu. Yang pertama, insya'a amsakaha. Ya sudah, tahan saja. Karena air susunya juga bisa dikonsumsi. Ya, jadi hitung-hitung beli kambing plus susu, beli unta plus susunya. Wa insya'a, dan jika dia mau roddaha, dia kembalikan lagi unta dan kambing itu karena tertipu. Waso'an min tamrin, tapi plus satu sok kurma. Satu sok kurma teh kalau kita kan beras 2,5 kilo. Untuk apa? Untuk mengganti susu yang sudah kita perah. Kan susu mah moal bisa diengkekeun nya haseum ya, can usum kulkas dulu. Maka dari itu karena susunya sudah diperah, gantian dah ketika mengembalikan itu dengan satu sok kurma. Dalam riwayat Muslim, fahuwa bil khiyari thalathata ayyam, maka dia berhak khiyar 3 hari. Ini namanya khiyar syarat ya, nama garansi ya. Jadi kita boleh mencoba dulu, nanti kalau dirasa cocok jadi, kalau tidak kembalikan. Dan yang sudah kita terpakainya kita ganti. Misalkan nih mau beli mobil, tapi kita bikin syarat, coba dulu ya 1 minggu. Ya kalau jadi dibeli, kalau enggak dikembalikan. Tapi nah itu yang 1 minggunya itu harus dibayar ya. Jangan kemudian coba dulu ini nyala robaan atau rusak mobil deh ya. Wa fi riwayatin lahu ala qal Bukhari wa radda ma hasan min ta'amin la samro. Dia harus mengembalikan bersama satu sok makanan bukan gandum samro. Wa tamru akthar, kebanyakannya menyebutkan kurma karena memang makanan pokok di Arab adalah kurma. Ai di urang mah beas, jadi mun bapaknya korma nya makan nasi, tah itu israf berlebihan. Dalam riwayat lain kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man ishtara syatan muhaffalatan, siapa yang membeli kambing yang diikat teteknya, faraddaha, lalu dia mengembalikannya karena merasa tertipu, falyarudda ma'ha so'an min tamrin, hendaklah dia mengembalikan bersamanya satu sok kurma gitu. Jadi yang coba dulu gitu, itu ketika mengembalikannya tentu harus mengganti biaya mencobanya itu. Berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat
di hadapan satu tumpukan makanan kurma, di atasnya kering. Nah, fadakhala yadahu fiha, lalu Nabi ngodok, memasukkan tangannya ke tumpukan kurma itu. Fanalat asabihu balalan, ternyata kemudian jarinya menyentuh yang basah. Nabi militen teu luhur, tapi dari bawah ternyata basah, yang buruk dimasukkan. Faqala madza ya sahibat ta'am, apa ini hei penjual makanan? Qala asobathus sama'u ya Rasulullah, oh ini terkena hujan wahai Rasulullah, kehujanan cenah. Afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas, kenapa kamu tidak menjadikannya di atas makanan agar terlihat oleh orang lain bahwa ini sudah buruk, kehujanan? Man ghasya falaysa minni, siapa yang menipu bukan bagian dari umatku. Nah, ini peringatan ya buat kita dalam berdagang, hati-hati. Jangan kita dahulukan keuntungan duniawi. Rata-rata pedagang gitu ya. Itu yang dikritik di Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Orientasinya keuntungan duniawi meskipun dengan menipu ya. Lamun tukang kusen, tukang panto datang yang pesan, ini jati mana kai jatina ini, pesan 10 pintu, jago TTKB jati. Ayo dicampur ya dengan kayu yang lain yang sejenis dan enggak diperiksa lagi kadang ya. Atau ya beli kayu dalam nama apa campur itu enggak boleh itu ya. Itu menipu, man ghasya falaysa minni. Termasuk bapak-bapak dagang apapun ya. Oh di kita mah suuk banyak katinggalinan nu halus, pas nyokot yang jelek, buah-buahan yang diperlihatkannya yang bagus, tapi pas memberikannya ke kita yang jelek, itu nggak boleh. Dipotokeunnya dina jual beli online teh aralus anu dikirim ka urang yang jelek, itu dosa ya. Tidak akan berkah. Dan semua praktik penipuan-penipuan itu termasuk ke dalam dosa. Di dunia akademik banyak tuh penipuan tuh ya. Penipuan bos, penipuan sertifikasi, leres Pak Hajinya. Pak Haji, sanes Pak Haji pengalaman, Pak Haji terang. Dunia pendidikan, dunia kuliah nawae tugas ya. Profesor, wah ini karya padahal menang mahasiswana, disebutkeun karya manehna ya. Mahasiswa juga sama, bikin makalah ya, plagiat seorang atau nyuruh temannya dibikinkan. Harusnya bikin makalah serius, ini tidak. Datanya bukan data yang sejujurnya, data milik orang lain. Itu yang begitu-begitu lumrah tuh di mahasiswa teh karena ingin cepat. Yang penting cepat beres. Tetangga saya segala bisa, kanu mesin, kanu kayu, itu sering mengerjakan proyek mahasiswa ITB, mahasiswa Unikom, bikin mesin naon, mereka gambar ti dosenna bikin, mang dorakan kieu teh, mang mah ngapa cenah mah pesenan. Pikir-pikirnya oke. Tapi kalau mang udah tahu itu buat tugas mahasiswa ya, yang harus dikerjakan oleh dia, berarti ta'awun alal ismi wal udwan, kerjasama dalam dosa dan permusuhan, nggak boleh, haram ya. Cenah mimitina memang itu apa, nu pesan kerjakeun di gambarna cenah kadinakeun aya deui ditanya teh mahasiswa ITB cenah tugas haroreamnya nu ngedulna gitu, nu pinterna banyak. Itu kan penipuan-penipuan begitu ya, dunia bos, dunia akreditasi
anu eueuh ge aya akreditasi teh nya. Sistem kelas yang jadwal pokoknya penipuan. Alasannya apa? Agar lolos akreditasi. Padahal akreditasi itu sistem yang baik kan. Semua sistem pendidikan pasti ada akreditasi. Evaluasi pasti itu mah teori pendidikan. Buat apa ada pendidikan kalau nggak ada evaluasi? Ya, masih na majelis talim. Mun urang ngayakeun evaluasi dia bisa balalubar. Atau evaluasi mah kayak balalubar. Ya, jadi kalau pendidikan ya harus ada evaluasi. Nanti kalau ketahuan standarnya masih kurang kan ditambah lagi. Tapi ya ini banyak yang nggak mau dievaluasi, termasuk kepala sekolahnya, rektor. Wah, tete bikin laporan-laporan itu terutama banyak pemalsuan. Itu semuanya adalah dosa. Lebih baik kita jujur dan kurang nilainya di dunia daripada kita tidak jujur dan kemudian dosanya di akhirat. Jadi aku umat Nabi. Hadis berikutnya an Abdullah bin Buraidah an Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasal inaba ayyamal qitaf, siapa yang menahan anggur pada hari panen hatta yabi'ahu, agar dia bisa menjualnya, mimman yattakhidhuhu khamran, kepada yang membuat untuk menjadikannya khamr, faqad taqahaman naru ala basirah, maka sungguh dia telah terang-terangan menjerumuskan diri ke neraka ala basirah, terang-terangan. Ini artinya kita nggak boleh menjadi penyalur pada orang-orang yang membuat produk-produk haram. Pak Ustadz, saya pengusaha kulit. Ada pelanggan saya yang beli kulit banyak, kulit sapi, kulit domba, kulitnya kulit imitasi. Ternyata dia jadikan produksi tas dan pakai merek yang terkenal. Saya dosa enggak? Kalau sudah ternyata berarti Bapak sudah tahu, ya, dan itu penipuan. Nggak boleh, kecuali kalau memang terang-terangannya. Sepatu Adinda pan resmi mah Adidas, ieu mah Adinda. Teu naon da memang nu meulin lagi apal itu lain Adidas. Adidas di emper dia ada lain Adidas. Yang belinya juga sudah tahu. Tapi ini yang pembelinya tertipu, maka itu dosa. Termasuk ini menjual anggur, tapi kita tahu itu buat diproduksi khamr. Menjual barang, tapi kita tahu bahwa itu untuk perjudian, untuk perdukunan, ya. Mau dipakai dukun itu nggak boleh dijual ke dia kalau sudah tahu. Kalau dia tahu dan menjual, ada saya mah cenah menjual, keun we cenah kumaha dinya. Maka kita sudah terang-terangan menjerumuskan diri ke dalam neraka karena sudah bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kharaju bid doman, bukan diman. Hasil itu tergantung jaminan. Ini meski ada yang mendoifkan seperti Imam Bukhari, tapi sudah disepakati, sudah jadi kaidah fikih. Contoh beginilah, saya pinjam mobil, lalu ketika saya pinjam mobil itu ada yang ikut numpang. Misalkan saya pinjam mobil, ngaji ke Tasik, pulang di Tasik,
kendaraan umum agak tersendat. Wah, cenai bari balik bari narik penumpang gitu kan. Apalagi yang seragamnya biru-biru itu yang mau ke Kahatek. Itu uang yang saya terima hak siapa? Hak saya atau yang punya mobil? Yang punya mobil, karena yang menjamin mobil itu yang punyanya, saya cuma minjem saja. Ya. Termasuk dalam hal-hal lainnya. Ya, jadi ini siapa yang menjaminnya? Kalau dia memang bukan penjaminnya, bukan pemiliknya, yang tidak akan mengganti ruginya, maka tidak boleh. Kecuali kalau akadnya mudorobah, saya ambil barang, saya jual, nanti dikonsinyasikan, disetorkan. Tuh gimana saya, silakan, karena saya yang kemudian menjamin barang itu. Tapi kalau memang saya hanya sekedar pekerja, ya, pekerja dari salah satu pabrik, lalu kemudian ikut bermain, tuh nggak boleh. Ya, segala keuntungannya harus milik pabrik. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Mangga bila ya pertarusan. Mangga Pak Ji. Terkait dengan pembahasan meniru produk tadi seperti Adidas ya, apakah ada dalil mengenai paten? Kalau ada, apakah berupa nama atau berupa bentuk rupanya yang saya boleh dipakai? Kalau sepanjang pembacaan saya atau pembelajaran saya belum ada ya, karena hak paten itu baru muncul wacananya di zaman modern. Tapi tentu ini terkait hak-hak seseorang yang harus dilindungi. Kayak tadi, tidak boleh mengkhitbah di atas khitbah saudaranya, menjual di atas penjualan saudaranya, menawar di atas penawaran saudaranya, membeli di atas pembelian saudaranya. Itu masuk ke sana. Ya, kalau memang itu sudah jadi hak paten dia, maka tidak boleh ya hak paten itu kemudian diambil, dijual, dan dia menikmati. Ini bertentangan juga dengan tadi al-khuruju bid doman. Jaminan Adidas itu jelas kan, jaminan nama Adidas itu. Lalu dia pakai merek itu kemanapun karena jaminan namanya kan, dan dia menikmati hasil dari sesuatu yang dia sendiri sebenarnya tidak menjaminnya. Jaminannya itu ada di merek Adidasnya, misalkan di merek Pumanya. Maka yang semacam itu hak paten itu dilindungi ya oleh dalil-dalil ini. Tapi selebihnya dari itu, ini hemat saya bagian dari kreativitas pedagang kecil ya. Dan saya rasa, mohon maaf ya, kita yang membelinya pun dah memang apal detail asli gitu. Karena harga tidak bisa menipu. Kalau memang tertipu, kirain asli padahal palsu, nah itu baru dosa. Dosa yang menjualnya, dosa yang memasarkannya. Tapi kalau dalam konteks tadi ya, ya contohlah anak saya yang pertama kekeh yang beli Adidas, ya kita belikan yang bagus, yang harganya ratusan ribu, nggak mau, pengen Adidas tuh cuma di itu di mana Kajami kah di Emper. Ya saya keur ngabebenjokeun belikan saja. Saminggu geus soek poe cenah soek nyatung ke cete orang ka Adidas ka di Pusdai cete di nya sekitar itu ya. Tadi dinya asli 1 juta kurang gitu. Jadi saya sendiri ketika membelinya tidak merasa tertipu, dan memang iya melain asli kan budak teh aja. Adidas gitu. Nunjuk kadinya nya sok atuh cete gitu.
Dan karena orangnya memang melikeun nu asli sampai sekarang masih awet ya. Udah berapa tahun? Udah 5-6 tahun ya. Begitu Pak Haji. Tapi kalau memang ini betul-betul pemalsuan ya, pembajakan, maka itu haram hukumnya. Yang kedua ya, yang dimaklum juga Pak Haji, di dalam dunia perbukuan ya, dalam dunia perbukuan itu kan nggak boleh mengcopy ya, menggandakan. Jadi motokopi itu temenang. Tapi kan kenyataannya di dunia pendidikan mahasiswa jangkosan lagi geus mahal, kudu meuli kumaha ya. Atau punten Pak Haji datang ke Palasari, contoh lah, beli kamus bahasa Inggris yang 3 warna itu yang Gramedia ya, terkenal kan, beli kamus itu, saya langsung yang asli, yang KW Pak gitu, harganya jauh ya, setengahnya. Termasuk kamus Munawir ku pedagang Palasari yang asli, yang KW Pak gitu, yang asli saya bilang. Termasuk Iqro-nya itu banyak yang dipalsukan itu. Dia menjual produk milik orang lain, dosa itu. Tapi bagi mahasiswa, aduh yuk 3 kali lipat dari ini, beli yang ini saja, itu masuk kategori kedaruratan ya. Bukan tawan alisme, cuma memang saya nggak mengalami Pak. Saya beli aslinya, Munawir beli aslinya, kamus Inggris beli aslinya. Yang KBBI dulu kan zamannya belum online ya, kamus-kamus penulis pas wajib punya. Ke kamus besar bahasa Indonesia saya beli aslinya ya, meskipun ditawari mau yang KW Pak, enggak, yang asli gitu. Jadi bagi mereka ya, termasuk zaman saya mahasiswa dulu, kitab tuh Pak, datang ke Dahlan, ke Alpalah di Tegalaga, nggak ada cenah kitab begitu mah. Kita mah ngajual teh lain ku alus teh kita, mana we nu payu mah berjanji maju musarif para rayu nu karar itu mah gitu. Kita begitu mah tuh cenah usar kudu pesen kana balik haji gitu. Dan pesannya nya hargana mahal, nya ongkosna mahal. Ya otomatis motokopi ti ustad we diperbanyak gitu. Nah itu tentu ada beberapa kriteria ya. Hari dulu si dibajakan, eta mah jelas haramna, birage hiburan naon atuh. Eta mah jelas haramna. Pokoknya hak-hak paten itu hakikatnya kita mengambil kharaj yang bukan doman kita. Kan tadi al kharaj bid doman, kita ngambil hasil itu harus dengan siapa yang menjaminnya. Kita tinggal ngeunahna we unggul ya, yang menjamin kualitas, nama, brandnya itu orang lain tuh nggak boleh, haram. Yang lain mah nggak. Paling lainnya Pak Haji sepadas ngurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak berkaitan dengan jual beli dan ada pendidikan. Dulu saya sering dikasih tugas ditugaskan di Jakarta, diantaranya membuat soal-soal Eptanas, PTN dan nah itu sangat ketat sekali Pak. Tak begitu selesai membuat periksa zaman disket itu Pak. Iya. Nah ternyata itulah berjalan. Nah suatu hari ini ternyata ada proses jual beli, itu dijual belikan di salah satu bimbel. Itu ternyata bocor. Dan setelah itu saya lihat, wah saya curiga Pak sama orang ini. Ternyata orang ini begitu setelah kejadian itu, waduh, punten Pak, mobilnya tahun 87 enggak Pak. Itu memang tahun 97 saya. Nah begitu itu saya kalau lihat mobil seperti itu sampai saya gemuk Pak sampai sekarang Pak, mobil itu. Wah ini dari mana nih? Nah itu mohon tanggapan Pak. Ini jual beli ini adanya di bimbel Pak. Haram itu jelas. Menjual belikan sesuatu yang haram diperjualbelikan, itu jelas haram. Itu masuk kategori
menipu, ya, membocorkan itu kan berdusta. Wah, loba pisan mah dorakana gitu. Ya. Itu yang tadi makanya langsung abdi keur praktisi pendidikan loba teh dunia pendidikan ya. Kom kepala sekolah mah pajinya. Cenah ya kepala sekolah basuh nya ganti mobil, ganti imah, ganti istri gitu. Itu karena jabatannya bisa memperjualbelikan. Nah, tentu nggak semua kepala sekolah, banyak juga kepala sekolah yang jujur, yang bersih. Terima kasih Pak Haji datanya, ya, infonya. Mangga Pak Haji. Ustaz, kalau komputer gimana Ustaz? Karena mayoritas yang beredar di Indonesia itu softwarenya bajakan Ustaz. Kalau bukan bajakan pasti harganya melambung. Kalau memang kita fakir miskin tidak bisa membeli yang asli, ya itu masuk kategori ya darurat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi alhamdulillah laptop saya tiga-tiganya ori. Ya desktop ya. Oh ya betul desktop. Desktop itu yang produk asli ya, memang mahal. Ya, bajakan. Kalau memang kita nggak mampu belinya nggak apa-apa. Ya. Biasanya kalau perusahaan satu beli anggur itu bajak-bajak dehnya di kopi-kopi deh gitu. Ya. Mangga. Sedikit aja Ustaz, tadi memang saya setuju dari Madura sama Pak Haji ya tentang software bajakan. Terus yang kedua yang tadi yang produk tadi istilahnya kalau kita beli barang KW itu selama kita tidak merasa tertipu berarti dalam ranah itu masih tidak apa-apa. Halal. Yang jadi soal itu menipunya. Karena sekarang kan yang jual itu mereka juga terbuka gitu. Iya. Ada KW super, KW apa gitu. Iya, KW hiji, KW 2, KW 3, aya KW salapan weh. Jaitun KW salapan mah. Jadi kalau kita tidak merasa tertipu, penjual juga jujur bahwa ini bukan asli, dan yang asli tidak akan mendadak rugi gara-gara itu. Yang asli rugi itu gara-gara tadi dipalsukan, ya, mirip, mengaku barang asli padahal bukan. Nah itu yang merugikan tuh. Ayo pedagangan kecil mah dah justru diuntungkan karena brandingnya ikut dipasarkan gitu. Yang lain, mangga Pak Haji. Haram. Yang saya pertanyakan, di mana salah seorang, saya lihat pada ulama pernah lihat ada seorang orang tua yang memutuskan silatul hamiyah kepada anak perempuannya oleh karena anak perempuannya murtad di agama. Gimana Ustaz? Kalau murtad itu memang harus putus hubungan, ya, kayak Nabi Nuh dengan anaknya kan tidak diselamatkan. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Dia bukan keluarga kamu, dia amalnya tidak sholih. Jadi sudah nggak ada kewajiban silaturahim, makanya waris juga nggak dapat. Dari istri dianggap keluarga, ya, rahim itu keluarga, ya. Kalau sudah murtad sudah bukan dianggap keluarga lagi, ya. Meski wasohibuhuma fid dunya ma'rufa, ma'ruf, pergaulan yang wajar mah tetap ada, tapi nggak ada hak silaturahim. Hak silaturahim itu kan harus ditemui, didoakan, ya, kemudian memberikan makanan, kebaikan, mengingatkan, itu sudah nggak ada, antepkeun. Kayak kalau bertemu biasa saja, nggak usah saling berantem juga. Kumaha we ka orang kafir secara umum. Mangga. Mungkin saya menanyakan di dua konteks yang barusan dijelaskan Pak Ustaz. Kalau misalkan mau sholat tahiyatul masjid, sementara setelah selesai adzan gitu, apakah masih boleh sholat tahiyatul masjid? Enggak, itu yang satu udah Pak Ustaz. Saya ada dua. Ini mungkin
juga masih jauh ke bulan puasa. Saya mau nanya, kalau misalkan mau zakat fitrah, itu kan biasanya di kolektif juga, dikoordinir lah di masjid. Nah sementara ada saudara kita, entah itu adik, kakak, atau ponakan, yang menurut hemat saya misalkan kehidupannya susah gitu lah ya, karena dia perempuan PHK, nggak punya kerja, kerja cuma apa istilahnya kokorecok gitu lah ya, anaknya banyak. Apakah zakat saya misalkan boleh nggak saya salurkan ke sana gitu? Terus zakat anak saya juga misalkan saya salurkan langsung. Ustaz mohon maaf Ustaz itu aja mungkin yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid itu boleh dilakukan sesudah adzan, kecuali adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh, yang dibolehkan hanya sholat qobliyah subuh 2 rakaat, jangan ditambah ya. Dan kita sudah pernah bahas, sahabat biasa menegur jamaah yang sholat qobliyah subuh 2 kali. Saya cina menunggu nih, masih ada waktu, kenapa saya disalahkan karena sholat? Kata para sahabat, kamu disalahkan bukan karena sholat, tapi karena menyalahi sunnah, menyalahi perintah. Kalau duhur, asar, maghrib, isya boleh, silakan. Kecuali subuh. Subuh mah udah aja 2 kali ya. Kalau ini menitnya masih panjang, mohon ponokan menitnya. Saya juga kadang memang kalau di sini daripada panjang ngawalnya panjangannya sholatnya ya. Tapi kalau di masjid saya patokannya saya, meski jaraknya sama seperti di sini dari adzan ke qomat 10 menit, saya cepat. Dan kalau saya beres, si jamaah teh cenah usah terus badai beres, mereka nggak milih sholat sunat lagi ya. Jadi kadang saya rehat sebenyak, kadang ngagoler heula, Ustaz langsung meskipun belum sadat tidit-tidit. Kalau di sini kan kumaha tidit-tidit ya. Silakan lah, itu mah teknis saja ya. Yang kedua, zakat yang terbaik itu kepada yang paling dekat, kerabat. Jadi pertanyaannya bukan bolehkah, justru sangat dianjurkan. Jadi Pak Haji nanti ngomong saja ke RT, ke DKM, zakat saya sudah disalurkan ke sana. Tapi daripada sodakoh mah Pak Haji pasti ditampi wae. Itu tuh nama ke kerabat ongkoh ke masjid ongkoh gitu. Saya pun mengamalkan itu Pak Haji. Jadi saya zakat fitrah itu selalu 2 kali lipat dari kewajiban. Sakali lipat itu sedekah we gitu. Ya, karena memang tadi pertimbangannya. Ieu kudu kabere ka masjid lagi kudu gitu. Nah, makanya pasti 2 kali lipat minimal, kadang pernah 3 kali lipat. Jadi ke masjidnya sedekah ya. Ya. Tetap akad zakatnya harus jelas, zakatnya ke siapa, sisanya ke masjid mah sedekah ya pasti ditampi ke masjid oge. Ya. Cukup Pak Haji ya. Insyaallah nanti disambung di kajian pekan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.